Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng yuk bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada paduka alam baginda habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga besar beliau, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk saya dan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Semoga diakukan menjadi umatnya beliau dunya ila yaumil qiyamah. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh para asatid, para imam-imam manaqib, para kiai, para ajengan, baik yang menyampaikan mauidhah hasanah ilmunya kepada kita malam hari ini ataupun yang tidak menyampaikan apa-apa, tapi dengan duduknya di tempat ini pun sama telah memberikan apa? Betul nggak? Telah memberikan sebuah nasihat. Kalau kiai, ustadz, asatid, orang alim duduk di pengajian bareng-bareng, kira-kira ini kebaikan atau bukan? Kebaikan. Coba lihat ke belakang, muda atau tua? Iya gak? Beliau meninggalkan sedikit egonya. Ya betul gak? Meninggalkan egonya bahwa beliau-beliau semua juga di kampungnya masing-masing adalah pemimpin umat, nasihati umat, ngajari umat, ngopeni umat. Tapi malam hari ini pun beliau menunjukkan semuanya akhlaknya dengan duduk di tempat ini, ikut ngaji, mendengarkan taklim dari saudara-saudaranya semuanya. Inilah ciri khasnya daripada orang tua kita, guru kita yang selama ini diajarkan kepada kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bahwa di antara kita tidak melihat dan mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling hebat. Betul? Karena manusia semua sama di hadapan Allah, sama-sama ingin diakukan menjadi hambanya Allah, pengikut kekasih-kekasihnya Allah. Tak peduli yang berpeci putih, yang berpeci hitam, yang senang berpakaian putih atau yang senang berpakaian hitam, semua tidak ada yang punya jaminan, termasuk ayah yang ngomong. Ada jaminan? Nggak ada. Barangkali yang baju hitam ke neraka, baju putih ke surga. Ada? Ada nggak begitu? Atau peraturan dirubah, yang baju hitam masuk ke surga, yang baju putih masuk ke neraka? Ada? Tidak ada juga. Atau pakai belang-belang, bawahnya hitam atasnya putih, ini ahli surga? Belum tentu juga. Tidak ada jaminan semuanya. Saya tidak ada jaminan dari Allah, para kiai tidak ada jaminan dari Allah, jamaah yang hadir tidak ada jaminan dari Allah. Karena kita sama-sama tidak memiliki jaminan, alangkah sombongnya ketika kita hidup tidak mau ikut kepada orang-orang yang punya jaminan. Betul apa enggak? Siapa orang-orang yang punya jaminan? Ya kekasihnya Allah. Siapa orang-orang yang punya jaminan? Wali-walinya Allah.
ulama-ulamanya Allah, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah. Beliau-beliau itulah orang-orang yang punya jaminan dari Allah. Kenapa? Karena beliau memiliki, kata Kiai Suheri tadi, amanu wattakau, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mandiri, iman dan takwa yang hakiki. Tidak seperti kita, lagi banyak duit, imannya naik. Duitnya orang, imannya turun. Sampai ke si Imin-Imin ikut tidur juga tuh. Iya kata ibu-ibu. Akur apa akur pak? Bukan cuman iman yang turun. Kalau model kita ketika duit gak ada, imannya ikut lemes. Tapi ketika duit banyak, usaha lancar, pengaruh lagi naik, lagi jaya, bukan cuman iman dan takwa yang naik, ke si Imin kenceng 5 menit sekali itu nggak bangun terus. Betul apa betul? Nah ini model kayak kita ini seperti ini. Maka mari kita ikuti lampahnya orang-orang yang punya jaminan saja. Setuju? Ala inna awliya Allah. Perhatikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya kekasih-kekasihnya Allah atau wali-walinya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada takut, tidak ada khawatir dalam kehidupannya. Kenapa? Karena takwa kepada Allah, karena percaya kepada Allah. Allah yang maha tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Allah. Betul apa betul? Allah yang maha besar, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Allah yang maha kaya, tidak ada yang melebihi kekayaannya Allah. Allah yang maha ghafur, tidak ada yang melebihi keghafurannya Allah. Karena walinya Allah sadar bahwa dia dihidup dan dihidupkan oleh Allah, dia mati dimatikan oleh Allah, dia sukses disukseskan oleh Allah, dia sadar dia jaya dijayakan oleh Allah, pun terhina sekalipun memang dihinakan oleh Allah. Maka wajar kalau wali-walinya Allah dalam kehidupannya tidak memiliki rasa takut dan khawatir, karena memiliki ketakwaan dan kepasrahan kepada Allah. Karena hidupnya sudah taat, sudah patuh, sudah takwa kepada Allah, sudah opo jare Gusti Allah, sudah mau mengikuti Gusti Allah. Maka kata Allah, lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Kehidupan walinya Allah aku jamin dunia dan akhiratnya. Betul nggak gitu? Mereka mau punya jaminan, pengen mobil datang, pingin kawin, ya tergantung. Kalau walinya cewek datang, laki-laki masa cewek. Kalau walinya laki-laki datangnya butuh duit, datang itu walinya Allah. Keretek hatinya Allah tahu. Karena yang dipinta oleh walinya Allah, nggak pernah walinya Allah meminta, ya Allah berikan saya hidup lebih baik dari hari ini. Itu mah doa saya. Betul nggak? Karena aral, hidup susah wae kan belangsak, pusing. Betul nggak? Makanya kita doa, ya Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah saya. Itu kita. Tapi walinya Allah doanya beda dengan saya dan jamaah. Apa yang diminta oleh para walinya Allah? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Beliau tidak meminta kasur yang empuk, beliau tidak meminta rumah yang mewah, beliau tidak meminta mobil yang bagus, beliau tidak meminta uang yang banyak. Karena walinya Allah sadar sebaik-baiknya pemberian adalah pemberian Allah. Apapun itu, hatta di kebun seperti ini, kita duduk di kampung gak punya apa-apa, walinya Allah tetap tersenyum, walinya Allah tetap bahagia, karena menyadari apapun kondisi yang Allah kasih, inilah saat ini yang terbaik untuk saya dan jamaah.
Betul apa betul? Yang dipinta oleh kekasihnya Allah, ya Allah, turunkan kepada kami kasih sayangmu. Andaikan dengan kemiskinan ini bukti kasih sayangmu, maka berikan aku sabar menerima itu semua. Bisa begitu? Orang yang ngaji gua bertahun-tahun hidup belangsak baik. Iya enggak? Iya enggak? Ini kita. Wajar apa wajar? Wajar. Karena saya bukan wali, kita semua bukan wali, maka modal kita adalah nyantel ikut kepada wali. Ini ada teh manis, bukan ngasih saya tapi ngasih walinya. Gue kaget ya. Ini ada rokok tadi pemberian Kang Doyo dari Pak Haji, dari siapa tuh rokok banyak tuh tadi dikasih tuh. Bukan ngasih saya tapi ngasihnya kepada wali. Betul gak? Di rumah ada yang ngirim beras, para imam-imam manakib datang kemana-mana disuguhin sama jamaahnya. Apa nyuguhin imam manakib? Nyuguhin siapa? Nyuguhin wali. Bener apa enggak? Kenapa? Karena yang dibawa oleh para kiai, yang dibawa oleh imam-imam manakib adalah visi dan misinya ulama dan wali-walinya. Jamaah manakib, para imam manakib datang kemana-mana, yang dibawa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Bil barakah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat bi idznillah. Maka saya, jamaah, para imam, para kiai, wallahi kemana-mana tidak merasa ini adalah kehebatan saya. Orang memuliakan saya bukan memuliakan saya karena saya menyebut nama guru saya, karena saya menyebut nama Syekh Abdul Qadir, karena saya menyebut nama Rasulullah, karena beliau orang yang mulia, maka kita pun datang kemana-mana dimuliakan. Betul apa betul itu? Bener apa enggak ini? Karena kamu merasa, ya Allah, saya punya majelis, mustahil kalau orang nyumbang saya. Saya dan kita semua ini sama, sholat cuma 5 kali sehari. Ada yang 10 kali? Ada? Kok 5 kali masih kurang, kadang-kadang masih ada nih yang hadir. Betul apa betul? Iya apa enggak ini? Kita semua begitu rezeki kita lagi turun, kita ngedon, pikiran kita ngedon, betul nggak? Apa pantas kita mendapat pemberian yang lebih dari itu semua, wahai jamaah? Saya dan kita semua nggak layak untuk dihormati. Saya dan kita semua nggak layak untuk dihormati, dicintai, dimuliakan. Tapi karena ada di lidah ini, basah mulut ini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Idza dzukirat manakibi wa ana hadirun, daunya Syekh Abdul Qadir. Barang siapa disebut namaku maka aku akan hadir. Untuk apa? Untuk memintakan doa kita, menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah beberapa yang lalu saya sampaikan, saya hidup numpang dari guru, jamaah numpang selama hidup ini dari guru, betul? Kita hidup numpang dari orang tua, jamaah juga numpang dari orang tua. Saya numpang kepada wali, sampeyan semua numpang kepada walinya Allah. Maka bentuk terima kasih kita, yuk basahi lisan ini dengan selalu menghormati dan menyanjungnya beliau. Karena dengan banyak menyebutnya itu bukti daripada cinta. Betul apa enggak? Percaya enggak ini? Orang banyak menyebut-nyebut, kadang di musola. Kemarin saya ke Bogor, ya Pak Citono ya. Kita ke Bogor, begitu di seberang ada masjid ya. Pas mau maghrib, bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir. Ini kalau nggak cinta kira-kira ini dibacain nggak? Dan enggak, bil barokah wal karomah Kiai Nandang Atamimi, kagak. Enggak kan ya? Padahal saya yang bawain
itu ke kampung itu. Yang bawa bil barokah ke kampung itu tuh saya. Tapi yang disebut oleh mereka adalah bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah. Karena yang wali memang Syekh Abdul Qadir, yang mulia memang guru kita. Kita ikut di dalamnya, punya peran untuk memakmurkan agama Allah lewat menceritakan kisah-kisahnya para aulia, kekasih-kekasihnya Allah. Alhamdulillah, walaupun kita tidak dapat kemuliaan seperti beliau, tapi kemudahan dan keberkahan selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Iya nggak jemaah? Ngerasain belum? Tandanya doa mau dikabul oleh Allah sesuai harapan kalian ketika kesulitan itu bertubi-tubi datang. Ini tanda. Jadi senyum ya. Besok kalau ada kesulitan menimpa dirimu, kamu jangan gundah dan gulana. Itu tanda doa kamu akan dikabul Allah. Karena kalimatnya di balik kesulitan ada kalimatnya gitu. Enggak mudah dulu, enggak. Sulit ada kemudahan. Syaratnya ridho, ikhlas yang minggu kemarin saya sampaikan. Ridho, sabar, syukur dengan apa saja yang Allah kasih, maka Allah akan mengeluarkan kalian dari kesulitan itu. Jangan mengkambing hitamkan siapapun. Jangan menyalahkan siapapun. Ini takdirku ya Allah, berikan hatiku ridho, rela menerima seperti keridhoan dan kerelaan kekasih-kekasihmu. Sebut juga wali-walinya Allah. Gitu caranya. Ya Allah, saya nggak bisa sabar, saya nggak bisa ridho, saya nggak bisa syukur, saya nggak bisa tawakal. Tapi tolong ya Allah, keridhoan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, keridhaan yang dimiliki oleh para ulama-ulama panjenengan, rasa syukur yang dirasakan oleh para wali-wali dan ulama panjenengan, rasa sabar yang dimiliki oleh ulama dan wali-wali panjenengan, cipratkan kepada hati saya ya Allah. Walaupun saya bukan ulama, walaupun saya bukan wali, tolong ya Allah berikan kesabaran itu kepada saya. Innallaha ma'as-sabirin. Karena kecintaan Allah terletak sejauh mana kesabaran kita kepadanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Yuk bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sebentar saja. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti tempat sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa tub alaina
siapa Allah tujuannya, niscaya amal kan mengikutinya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya kan letih dan pasti sengsara diperdaya dunia sepanjang masa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, jidna ilman nafi'ah wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ketika Allah yang jadi tujuan kita semua, maka di belakang amal itu ngikutin. Ngerti nggak amal? Amal itu perbuatan baik, kebaikan. Betul apa enggak? Kira-kira kebaikan ini pakai modal apa tidak jamaah? Pakai modal. Coba, ketika kamu niat ngaji dari siang, walaupun ongkos gak ada, niatnya sungguh-sungguh dan kuat, bisa nggak nyampe ke pengajian? Ada teman yang ngajakin, entah ada saudara pinjemin uang. Betul apa enggak? Intinya ketika Allah yang menjadi tujuan kita, segala urusan kita di belakang itu akan mengikuti dengan kemudahan. Kalau yang jadi tujuan kita adalah Allah atau amal atau kebaikan, ya betul nggak itu? Ibu bapak pengen berangkat haji, ibu bapak pengen berangkat umroh, contoh. Kalau melihat fisik dan keadaan kita saat ini, mustahil rasanya kita bisa berangkat ke Baitullah. Ongkosnya mahal, ngantrinya lama, betul apa betul? Tapi ketika memang kita berangkat ke Baitullah, itu Allah yang menjadi tujuannya, menyempurnakan daripada rukun Islam yang diberikan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit orang tidak punya modal sekalipun Allah perjalankan ke Baitullah. Ada saja jalannya, entah tanahnya ngedadak mahal, betul apa enggak? Tadinya harga 50.000 jadi 500.000, jadi 5 juta, sehingga bisa berangkat ke Baitullah. Ketika kalian ingin bersedekah, berbuat baik kepada orang, sementara untuk hidup diri sendiri saja sulit. Tapi ketika niat kita kuat, ingin membahagiakan orang, ingin membantu orang, tidak sedikit orang itu pun diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memberikan kemudahan kepada orang. Ayah ini kerja apa nganggur? Ayah kerja apa nganggur? Nganggur. Ayah nggak punya pekerjaan. Berapa santri yang tinggal di tempat ini? Betul apa enggak? Dari zaman dulu di sini tidak ada bayaran. Dulu banyak gede-gede ya Ki Ujang. Mereka semua makan, mereka semua kecukupan. Wong terkadang kamu yang anaknya cuma 2 pusingnya naudzubillah setan. Kerasa apa enggak? Kerasa apa enggak? Anak cuma 2 pusing luar biasa. Padahal anak sekolah di sekolah negeri bayaran apa ora? Bayaran ora? Enggak. Bener enggak? Tapi kadang momennya luar biasa. Ayo rubah mindset pemikiran kita. Kalau ngejar dunia, kita tertipu daya selamanya, disesat-sesatkan oleh dunia. Karena dunia bagaikan sebuah bayangan, kelihatan, begitu ditangkap bayangan itu pun hilang. Betul? Betul? Namun siapa dunia tujuannya, niscayakan letih. Capek gak? Capek? Kamu mudah-mudah kaya capek?
Coba jawab, capek enggak? Kamu mudah-mudah kesuksesan, capek apa tidak? Kamu mudah-mudah uang banyak, capek apa tidak? Capek. Niscaya akan letih dan pasti sengsara. Kalau sudah capek sengsara. Sengsara, duit gak didapat, masalah numpuk, otong orang bangun. Akhirnya istrinya hianat. Betul apa enggak? Celaka 12. Betul enggak? Betul apa betul ini? Capek kita, letih jamaah. Diperdaya dunia sepanjang masa. Na'udzubillahi min. Lalu bagaimana ya, apa saya nggak boleh kerja? Salah paham. Orang yang menuju kepada Allah jangan salah paham. Kerjanya semakin semangat, bisnisnya semakin semangat. Paham jamaah? Kalau yang taninya semakin semangat, ini tanda orang menuju Allah. Jadi kalau ada orang besok di luar, saya nggak usah dunia, Allah tujuan pakai sarung, ngedul itu. Yakin alaihim itu orang males. Kalau jamaah manakib model begitu ketok. Ajaran siapa? Betul apa enggak? Enggak. Orang menuju Allah di sini bukan berarti kudu ke masjid sholat terus, bukan begitu. Jangan salah paham. Ya. Orang menuju kepada Allah kemana-mana selalu membawa, paham jamaah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, apa itu hidup? Hidup adalah, ini kita hidup. Betul nggak? Kamu bekerja itu hidup. Untuk siapa kamu bekerja? Untuk menjaga amanah. Amanah siapa? Amanah dari Allah. Kamu dititip anak, kamu dititip istri. Ini bagian daripada amanah. Ketika kalian menjaga amanah kalian, berarti kalian ibadah. Orang yang diibadah kepada Allah berarti inilah hambanya. Jadi kalau orang malas, lari dari tanggung jawab, ini orang ibadah apa bukan? Bukan. Ya, jangan salah paham jamaah. Sekali lagi, ayo ulangi. Orang yang menuju kepada Allah itu adalah orang yang selalu semangat dalam segala hal. Ketika dia seorang pembisnis, dia semangat dalam bisnisnya. Ketika dia seorang karyawan, semangat dari pekerjaannya, tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia sadar dia bekerja ini bagian dari amanah Allah, maka nggak mungkin orang yang amanah mau mengecewakan bosnya. Setuju nggak begitu? Semangat bekerja, semangat ibadah, semangat, semua semangat. Namun semangatnya bukan semata-mata uang yang dia cari, bukan semata-mata materi yang dia kejar, bukan semata-mata pengaruh yang dia kejar, tapi semangatnya untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tadi Pak siapa teh Pak namanya dari Bumi Ayu teh? Pak Oji. Itu Pak Oji alhamdulillah tuh dari Bumi Ayu. Kalau nggak cinta kan nggak nyampe ke sini sama Pak Hidayat. Hidayat kemarin dari sini minggu kemarin. Minggu sekarang ke sini lagi bawa Bu Guru sama Pak Oji. Tepuk tangan itu alhamdulillah. Nyari apa? Nyari kebahagiaan. Nyari bahagia jamaah. Kalau tadi saya bilang Pak Haji Tono sama sahabatnya yang dari Tangerang juga alhamdulillah banyak sampai juga sini, satu mobil aja. Kalau cuma ingin ngaji ilmu, bodoh banget kamu ngaji di sini. Bener gak? Kalau tujuannya cuma mau pinter belajar agama, di kampung masing-masing ustadz itu sudah ada, kiai itu sudah ada. Betul? Betul apa enggak? Pondok pesantren yang jauh lebih bagus dari tempat ini, di sini apa? Orang cuma kebun tempat begini. Untuk apa kamu jauh-jauh datang ke tempat ini? Betul? Tapi apa yang kita cari? Kebahagiaan. Betul apa enggak? Kalau bahagia yang jadi prioritasnya, jangankan cuma ke Cikarang, ke Arab Saudi kita belain. Betul? Mana buktinya itu TKW? Dia kerja ninggalin anak suaminya, kemana? Ke Arab Saudi, nyari apa? Nyari bahagia. Tempat ini dijadikan tempat yang megah oleh Allah. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Tapi visi misi kita Imam Manaqib bukan ke sana jamaah. Bagaimana saya bahagia?
Jamaah bahagia, santri dan keluarga ikut bahagia, nanti fisik ngikutin di belakangnya. Betul. Tidak sedikit masjidnya bagus, tempat sholatnya bagus, karpetnya empuk, bahkan pakai AC, tapi mumet dan mumet yang dirasakan di dalamnya. Betul? Ini membohongi diri sendiri. Iya nggak jamaah itu? Gampang kalau soal mobil, rumah yang bagus. Yuk, rumah yang dibawa-bawa ini loh kita toto dulu. Setuju nggak? Ini rumah ini kan dibawa kemana-mana jamaah. Walaupun AC-nya 12 kamu pasang tuh, dingin satu aja udah dingin itu. Apalagi yang PK-nya 2. Iya nggak? Ini AC 12 jamaah, dipasang di kamar kalian. Kalau hati lagi panas, rungsing, kira-kira adem nggak? Tetap aja rasanya kayak di kompor. Betul? Tapi jamaah manakib karena hatinya adem, tidur di balik keleker. Karena hatinya adem. Bener gak? Dan kalau panas di dalam jamaah, mau tinggal di hotel, mau pindah ke gunung, mau pindah ke pinggir laut, tetap panas. Yuk, setuju nggak? Ini kan rumah, sama. Apa mobilnya? Kaki. Kaki ini kan kendaraan, buat kita ngelangkah ke sana dan kemari. Sama Allah dikasih kendaraan, kaki. Bener nggak? Betul nggak ini? Allah kasih kita kepala untuk mikir. Kira-kira mobil doang nih, nggak punya otak, nabrak apa enggak? Rumahnya apa? Hati kita. Kalau hati luas, maka kemana-mana kita hidup bahagia. Kalau hati sempit, kemana-mana hidup kita juga susah. Betul apa betul? Siap kira-kira nata hati dulu. Kalbu kita, hati kita tata. Dengan apa nata hati? Dengan berzikir dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu bukan cuma dibaca Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Bukan cuma dibaca itunya. Atau Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Bukan cuma dibaca nama baginda Nabi, tapi sholawat ikut perjalanannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak gitu? Ikut lampahnya beliau. Kita tiru ulama Nabi, barangkali terlalu tinggi, kita tiru lampahnya ulama warasatul anbiya. Kita tiru lampahnya guru kita. Ketika guru kita tertimpa kesulitan, lalu adakah wajahnya itu muram dan gelisah? Lalu apa dia menceritakan kesulitannya di mana-mana? Tidak. Nah, kalau kita bisa ikutin lampahnya itu, maka kita pun akan merasakan hati kita yang sama. Hutang boleh ada, ya enggak? Mobil boleh nunggak 2 bulan. Buat biaya besok setor apa? Buat modal usaha besok nggak ada. Tapi kalau hati ini luas, bebas dan merdeka, siapa itu? Jamaah manakib contohnya. Bebas aku bebas. Ya, bebas apa bebas? Bebas, besok urusan besok. Istrinya ngomong, "Pak, besok biaya anak." Tenang aja, masih ada besok. Urusan hari ini, urusan hari esok mah. Takdir hari ini akan berbeda dengan takdir esok hari. Hari ini kita tinggal di kampung, besok kita pindah ke Menteng. Iya nggak? Kata Kiai Asep tadi apa? Ana indadoni abdibi, aku bagaimana prasangka hambaku. Selalu punya iman, selalu punya keyakinan, selalu optimis. Walaupun saat ini yang ditumpakin Suprapit, tapi rasanya sudah naik Pajero terbaru. Alhamdulillah. Iya, itu rasa. Bener gak? Walaupun yang ditidurin istri itu juga kempot, peot, ya, tapi rasanya saya lagi nunggangin Syahrini. Begitu. Itu memang sarkum. Iya gak jemaah? Rasanya selalu seneng, wajahnya biasa-biasa saja. Dilihat dari depan, ya begitu adanya. Dari samping, orang jelas bentuknya. Apalagi dari belakang. Tapi, karena di dalamnya ada kebahagiaan, istri model apapun tetap terlihat cantik.
Monyongnya justru itu keindahan. Bener apa enggak? Iya gak jamaah? Justru monyong kamu itulah mah yang menyebabkan hatiku selalu ingat kepadamu. Bener gak? Andaikan kamu gak monyong mah saya gak bisa full. Amin Allahumma. Iya gak? Rewelnya justru itu kebahagiaan buat saya mah. Makanya saya betah di rumah karena kamu rewel mah. Maka karena itu rewel adalah kebahagiaan saya, terusin rewelnya. Itu adalah ciri kamu. Andaikan kamu nggak rewel, berarti bukan istri saya. Benar nggak Bu? Istri saya rewel, alhamdulillah. Itu ciri khas dia, karakter. Benar nggak? Justru kalau kamu cabut rewelnya, bukan istri kamu lagi. Paham maksud ayah ini? Perlu curiga. Kok istri saya rewel, kok sekarang diem, ada apa? Jangan-jangan dia nutupin di belakang. Betul. Iya nggak? Karena ada ciri khasnya punya ciri khas masing-masing. Ciri khasnya istri kamu ya seperti ini, istrinya suaminya si fulan ya begitu. Ini ciri khas. Ketika semua dipandangkan kepada Allah, no problem, semua tidak ada masalah, semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Kiai gondrong, cirinya gondrong. Kalau nggak gondrong, ya bukan gua namanya. Betul apa betul? Kiai kok ngomongnya begitu? Ya itulah ciri khas saya. Andaikan bukan nggak ngomong begini, berarti kamu bukan ngaji sama saya. Cinta itu nggak menuntut macam-macam jamaah. Cinta hanya butuh cinta, tidak ada yang lain. Kamu cinta kepadaku bukan karena kegantenganku, kamu cinta kepadaku bukan karena kekayaanku, kamu cinta kepadaku bukan karena ketenaranku. Tapi cinta tidak ada yang bisa mengungkapkan. Kenapa kau duduk di hadapanku setiap malam Senin? Karena di hatimu ada cinta. Benar nggak? Oh, kalau cinta itu gara-gara kaya, ketika kamu menemui saya kalau keadaan miskin, cintamu akan memudar, cintamu akan hilang. Betul nggak? Kalau kamu datang ke tempat ini hanya melihat ketampananku, begitu tunggu saya peot, besok kamu akan lari ninggalin saya. Betul? Akur apa akur? Ini jamaah teruji. Jamaah datang bukan karena doanya dikabul. Jamaah ngaji bukan karena kamu diberi kaya. Jamaah ngaji bukan karena kamu diberi kesuksesan, tapi di hati kalian telah tertanam barokah cinta dari ulama dan walinya Allah. Alhamdulillah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Kelak manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Amin Allahumma. Kekasihnya punya rumah bagus, maka kita pun kecipratan rumah. Kekasih kita memiliki mobil yang bagus, maka kita pun akan kecipratan memiliki mobil yang. Maka rawat cinta itu. Setuju? Jatuh cinta itu mudah, tapi merawat cinta itu tidak mudah, wahai jamaah. Benar nggak? Tadi saya ngomong sama Bu Guru enakan punya anak apa enakan bikin anak? Coba jamaah tanya. Enakan bikin anak apa enakan punya anak? Punya anak mumet, nyekolahin, biayain, bener nggak? Yang enak tuh apanya? Setuju jamaah? Maksudnya apa ayah? Proses kita menuju kesuksesan ini yang enak jamaah. Bukan suksesnya, tapi proses. Kamu pengen punya mobil lewat kredit, justru kredit inilah keindahannya. Kalau sudah naik mobil mah biasa saja. Tanyain sama orang yang udah punya mobil bagus itu. Bener nggak Pak Cik? Naik mobil mah biasa-biasa saja. Naik angkot sama naik Avanza, naik Innova, naik Pajero, naik Fortuner, naik apa saja. Rubicon, naik Alphard, podo wae. Sama-sama saja mobil buat nganterin ke tujuan. Tapi indahnya adalah ketika kita proses angsuran 4 tahun 2 bulan orang kebayar. Enak apa enak? Enak. Ya Allah, tuh Allahnya kan dipanggil. Andai kan kagak nunggak, lu boro-boro manggil Allah lu. Bener apa benar? Ya Allah, kemana ini setoran 2 bulan ini belum kebayar. Ini 2 bulan ada yang belum setor kayaknya ini. Oh, dari tadi saya setor 2 bulan weh. Amin Allahumma amin. Ya benar kan jemaah? Proses menuju ke sana itu enaknya.
Nanti juga nyampe. Bayangin aja tadi Baji ketika dari Tangerang ke sini, Mas Bambang, tempat ayah sudah kebayang belum? Sudah. Ayah duduk di mana sudah kebayang belum? Belum. Udah. Bener gak? Suasana seperti apa sudah kebayang belum? Sudah. Kan gitu. Padahal jasadnya masih di Tangerang. Tapi tempat ini sudah terbayang. Terus jalan, maka sampai sesuai dengan apa yang menjadi bayanganmu. Itulah yang disebut dengan kata Kesito Heri, ana indadoni abdi bi. Kamu jangan rasa-rasain lewat Depoknya macet, lewat kampung rambutannya macet. Kalau yang dibayangkan macetnya, ya kita nggak jalan. Betul apa betul? Kalau kita dibayangkan macet, gak bisa istiqomah. Yang kamu bayangkan adalah tujuan kamu di mana, sampai kemana. Maka macet apapun proses di jalan yang kita rasakan itu tidak akan terasa, karena kamu membayangkan keindahan ketika kalian sampai kepada tujuan yang kita tuju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah ulama walinya Allah malam hari ini, keramat Syekh Abdul Qadir Allah limpahkan untuk saya jamaah semuanya. Saya hanya bisa berdoa kepada semuanya. Sedikit yang ayah sampaikan ini, semoga siapapun yang datang setiap malam Senin ke tempat ini, ya, semuanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan istiqomah, diberi kekuatan iman dan Islam, dan semoga apa yang menjadi cita-citanya Allah sukseskan serta mendatangkan keberkahan dunia ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo langsung kita doa dulu ya, kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada yang dikecewakan. Itu dulu deh, uang kuponnya jalan dulu. Barangkali ada yang mau bantu-bantu buat bangunan ya. Ya kalau ayah agak lambat ya wajar lah, orang bangunannya juga sedikit-sedikit, bener gak jamaah? Dan kita kan gak punya modal, dulu punya uangnya 50.000, Tumang Sarkum saksinya. Ayah punya uang 50.000, lalu waktu itu bikin kumpulan ya, yang 1 jutaan itu, dapatlah 10 orang 10 juta.